Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah sebagai CGP 11 tahun 2024 dari TK Al-Hoiri, Kecamatan Sukono, Kabupaten Jember, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang mana saya ambil dari LMS dalam pengambilan keputusan dari materi 3.1 yang telah saya pelajari pada saat ini. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jawabannya yaitu seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sungkruda ing madya mangunkarsa dan tutwuri handayani sebagai landasan dalam membuat dan menjalankan sebagai keputusan. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan lebih efektif jika ia mampu memberikan teladan untuk dijadikan contoh bagi murid dan lingkungannya. Berikutnya, sebagai bagian dari komunitas, ia turut serta menggerakkan komunitasnya untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Pada kesempatan lain, pemimpin juga menempatkan dirinya sebagai motivator, sehingga murid dan lingkungannya termotivasi untuk melaksanakan berbagai keputusan yang telah dibuat oleh pimpinannya. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Jawabannya yaitu nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita akan muncul dalam bentuk karakter pribadi kita. Karakter seorang pemimpin merupakan akumulasi dari kepribadian, watak, serta sifat yang dimiliki dan mengarahkannya pada kebiasaan maupun keyakinan pemimpin tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Pembentukan karakter dalam diri seorang akan terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidupnya. Karakter seseorang bukanlah bawaan sejak ia lahir, akan tetapi terbentuk karena suatu proses pembelajaran dari lingkungan keluarga dan orang-orang sekitar. Seorang pemimpin yang berkarakter baik akan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik pula. Dengan kata lain, karakter seorang pemimpin akan berbanding lurus dengan prinsip-prinsip yang akan digunakannya dalam mengambil keputusan. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibahas oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jawabannya adalah seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan berpedoman pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pendamping atau fasilitator pada kegiatan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat menggali potensi CGP dalam mendapatkan alternatif opsi lainnya pada langkah
investigasi trilema sebagai opsi trilema dari kasus yang terjadi. Efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat kembali atau merefleksikan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya. Refleksi ini nantinya dapat diambil pembelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Pertanyaan pemantik yang kelima, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Jika kita melihat kembali 9 langkah dalam menguji dan membuat keputusan, maka pada setiap langkahnya kita menyadari betapa besarnya peran kompetensi sosial dan emosional di sana. Mengenali berbagai emosi dan menerapkan kesadaran penuh adalah hal yang sangat penting agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Berempati terhadap orang lain serta kemampuan menjalin relasi sangat berguna ketika kita berupaya menemukan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Lalu, pada akhirnya, tentu saja seseorang yang memiliki kompetensi sosial emosional akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab bagi dirinya dan lingkungannya. Pertanyaan pemantik yang nomor 6, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawabannya yaitu nilai-nilai yang dianut seorang pendidik akan menuntunnya dalam membuat keputusan yang baik. Jika seseorang pendidik meyakini berbagai nilai-nilai kebajikan merupakan bagian dalam dirinya, maka dipastikan itu akan menjadikan dirinya sebagai sosok yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik yang nomor 7, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jawaban saya yaitu pengambilan keputusan yang tepat tentu dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, karena semua pihak yang terlibat dalam kondisi tersebut tidak merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat pemimpinnya. Prosedur pengambilan keputusan yang mengakomodir banyak pertimbangan dan pandangan dari berbagai sisi tentu saja akan melahirkan sebuah keputusan yang baik. Keputusan yang baik tentu saja akan berimbas terhadap timbulnya kepercayaan dari semua pihak. Dan dengan kepercayaan itulah lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman itu bisa tercipta. Pertanyaan pemantik berikutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang paling berat adalah perbedaan pandangan dari lingkungan saya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Ada sebagian kelompok yang begitu kaku terhadap aturan, dan di sisi lain ada kelompok yang cukup permisif sehingga cenderung mengabaikan aturan dengan dalih berbasis pada hasil akhir. Apalagi jika berhubungan dengan kasus-kasus yang dianggap mencoreng nama baik sekolah,
Seringkali keputusan yang dibuat tidak berpihak kepada murid. Nah, mencari titik tengah dari dua pandangan ini adalah tantangan tersendiri bagi kami. Pertanyaan pemantik berikutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jawaban saya yaitu pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah adanya diferensiasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memfasilitasi berbagai perbedaan potensi yang ada pada murid-muridnya dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menuntun tumbuh kembangnya berbagai potensi tersebut. Murid-murid akan merasakan pembelajaran yang kemerdekaannya bagi dirinya. Ia akan merasa memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap perkembangannya, potensi yang dimilikinya. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana seseorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawaban saya yaitu keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai pendidik yang menuntun segala kodrat muridnya tentu saja akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan mereka. Guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menyadari betul dan melakukan berbagai upaya dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan murid-murid di masa depan. Guru tak akan membuat keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada murid. Keputusan-keputusan dalam tahap-tahap perencanaan pelaksanaan maupun penilaian pembelajaran sudah pasti tidak akan mempertimbangkan dirinya semata. Kehidupan dan masa depan muridnya lah yang akan jadi pertimbangan, terutama dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan kompetensi harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan pemimpin pembelajaran berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya dan berpihak kepada murid karena setiap keputusan yang diambil nantinya akan mewarnai karakter murid di masa depan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk apresiasi guru terhadap keberagaman murid-muridnya. Selanjutnya, pada tahap perencanaan dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, seseorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur bagja untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat diterapkan sesuai dengan alur well-being. Pertanyaan pemantik selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral?
4. Paradigma pengambilan keputusan, 3. Prinsip pengambilan keputusan, dan 9. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mengikuti tahapan demi tahapan dalam mempelajari modul 3.1, saya merasa cukup memahami konsep-konsep yang dipelajari pada modul ini, seperti dilema etika dan bujukan moral, 4. Paradigma pengambilan keputusan, 3. Prinsip pengambilan keputusan, dan 9. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal yang di luar dugaan menurut saya adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak semata-mata mengambil keputusan hanya merujuk pada kemampuan saja. Namun di atas itu semua, bahwa keputusan yang dibuat harusnya berpihak kepada murid. Pertanyaan pemantik selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan pun sebagian digunakan, meskipun langkah-langkah yang saya tempuh tidak dengan mempunyai prosedur baku, seperti 9 langkah yang dipelajari pada modul ini. Beberapa langkah saya lakukan meskipun tidak persis berurutan, seperti menggali fakta dan menentukan pihak-pihak yang terlibat untuk selanjutnya meminta keterangan yang relevan dari pihak-pihak yang tersebut. Pengujian benar ataupun salah dilakukan dengan melihat apakah ada aspek pelanggaran hukum dan peraturan dalam situasi tersebut. Perbedaan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini adalah tidak adanya opsi trilema dan refleksi terhadap keputusan yang telah saya buat. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Ada dampak yang paling signifikan bagi saya setelah mempelajari konsep ini, yaitu saya mampu mengenali dilema etika dan bujukan moral. Kemampuan ini nantinya tentu saja akan mendorong keterampilan saya dalam membuat berbagai keputusan yang tepat. Jika seseorang pemimpin tidak mampu membedakan dua hal ini, maka dikhawatirkan keputusan yang dibuat terjadi tidak tepat. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa seseorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral. Setelah mengenali dilema etika dan bujukan moral, saya bisa menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan pemantik yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangatlah penting, karena modul ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi saya dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Melalui modul ini, saya memahami cara membuat keputusan yang baik dengan menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, maka keputusan yang saya ambil akan jauh lebih baik dari kondisi saya sebelum mempelajari modul ini. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 3.1. Saya ucapkan terima kasih
kepada Bapak Fasilitator, Bapak Syahlan Rosidi, dan Ibu PP, Ibu Dian Eti Pengastiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.